Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Eh, Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, semoga selalu sehat ya Bapak dan Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini, pertama-tama perkenalkan dahulu, nama saya Jessica Febiola, dan rekan-rekan saya, Fatia Maulidatus Syifa, Syabila Trideska Pamungkas, dan Hasbiyaullah M. Fauzan Karim. Nah, kami merupakan mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, program studi Bisnis Perjalanan Wisata. Pada kesempatan kali ini, kami bertujuan untuk mewawancarai atau bincang-bincang santai dengan Bapak dan Ibu terkait sinergi yang dilakukan atau akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan unit pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi atau disingkat UPK PBB. Nah, alasan kami mengundang Bapak dan Ibu sebagai narasumber kami untuk memenuhi nilai proyek UAS kami dan juga mengetahui apa aja sih program yang sudah dilakukan terkait untuk pengembangan perkembangan Kampung Budaya Betawi dan menjaga eksistensinya sebagai daya tarik wisata budaya. Mungkin sebelum wawancara ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu agar enak dan akrab bincang-bincang pada siang hari ini. Mungkin bisa dimulai dari pihak Dinas Kebudayaan terlebih dahulu. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Mas Pak ya, Abang Empok kalau bahasa Betawinya. Ya, betul. Perkenalkan saya Olive dari bidang pengembangan Dinas Kebudayaan. Nah, pada hari ini dari Dinas Kebudayaan ini sudah hadir beberapa Bapak Ibu Mas Mbak juga yang memang akan berdiskusi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah dari kami dari bidang pengembangan ada saya di bagian riset dan pengembangan bersama tim saya ada Mas Pan, Jano, lalu ada Bu Lilis yang mungkin selama ini berkoordinasi ya dengan Mbak Jessica ya. Lalu juga ada Mas Yoga, ini tim kami dari Dinas Kebudayaan. Eh, Ya kami akan coba ya ke pengetahuan kami seperti itu ya yang kami jalankan selama ini terkait dengan pengembangan PBB Situ Babakan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan pariwisata. Apakah kalau memang belum, mungkin nanti bisa koordinasi juga dengan dinas pariwisata karena mereka juga yang in charge di Pemprov untuk bagian wisata. Itu dulu mungkin silakan kami kembalikan. Salam kenal ya buat UGM ya. Salam kenal juga Ibu. Baik, selanjutnya mungkin dari pihak UPK PBB bisa kenalkan diri kembali. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Abang Empok dari UGM ya. Izin Bu Elif dan teman-teman dari Dinas Kebudayaan bagian pengembangan. Perkenalkan, nama saya Rismana Bella, bisa dipanggil Bella. Saya dari unit pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi. Saya di bagian Satuan Pelaksana Pelayanan Informasi dan Edukasi. Di sini saya hadir bersama tim saya, ada Bang Jaka, sama juga dari Pelayanan Informasi dan Edukasi. Kita sama-sama di bagian pelayanan dan edukator ya, Bang. Ya, betul. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang-kurang bisa ditanyakan langsung ke Bang Jack nanti. Baik, terima kasih cukup. Sekian. Mungkin dari Pak Jaka bisa kenalan juga. Boleh, boleh. Sama seperti tadi, saya di Satuan Pelaksana Pelayanan Informasi dan Edukasi. Saya di bawah koordinasi dari Pobela.
ada di Museum Betawi, ditugaskan di bagian edukator. Itu aja. Oke, jadi sudah cukup perkenalannya. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita mungkin bisa langsung saja memulai proses wawancara ini. Dipersilakan untuk rekan saya, Syabila, mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Jadi beberapa pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan itu ditujukan kepada unit pengelola Perkampungan Wisata Budaya Betawi Situbabakan. Mungkin untuk Pak Jaka atau Bu Bella bisa diceritain nih bagaimana sih Pak atau Bu eh, sejarah awal mula Kampung Wisata Budaya Betawi ini bisa dibentuk. Baik, langsung saya jawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya dari Syabila. Kalau untuk awal terbentuknya Perkampungan Budaya Betawi sebenarnya sudah tercetus mulai dari tahun 90-an ya. Itu oleh Bamus Betawi dituangkan ke dalam sebuah rancangan program kerja yaitu membangun pusat perkampungan budaya Betawi. Jadi pada tahun 98, Bamus Betawi mengajukan proposal tentang pembangunan perkampungan budaya Betawi dengan mengajukan 5 wilayah yang mewakili 5 wilayah kota di DKI. Dan lokasinya itu Setu Babakan, Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan telah disepakati memiliki nilai lebih dalam membina dan membangun serta sekaligus melestarikan budaya Betawi. Jadi untuk menetapkan usulan Bamus Betawi dan kebijakan dari Pemda DKI Jakarta, pada tanggal 13 September 97 diselenggarakan Festival Setu Babakan atau Sehari di Setu Babakan. Ini adalah festival pertama yang diadakan di sini. Dan diadakannya oleh Suku Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Administrasi Jakarta Selatan. Lalu dalam acara tersebut adalah aktivitas masyarakat dengan perkenalan budayanya ya. Jadi dilihat dengan adanya festival Setu Babakan itu membuat jadi perkampungan budaya Betawi itu semakin hidup gitu. Lalu pada tahun 2000 Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan SK Gubernur Surat Keputusan nomor 92 tahun 2000 tentang penataan lingkungan perkampungan budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Berdasarkan SK tersebut, akhirnya mulailah yang pertama banget dibangun di wilayah perkampungan budaya Betawi. Sebelum munculnya ada unit pengelola, itu ada namanya embrio. Embrio itu ada cikal bakalnya perkampungan budaya Betawi. Nah, itu di tanggal 15 September tahun 2000. Di tanggal 15 September itu kita nobatkan waktu itu jadi milad PBB gitu. Jadi sekarang setiap tanggal 15 September itu menjadi hari lahirnya perkampungan budaya Betawi. Tuh. Lalu tanggal 20 Januari tahun 2001 Gubernur Provinsi DKI Jakarta yaitu Bapak Sutioso menandatangani prasasti pencanangan awal perkampungan budaya Betawi. Lalu dengan SK yang tadi yang sudah dibuat, SK Gubernur nomor 92 tahun 2000, belum dapat menaungi secara utuh. Maka melalui usulan dan saran dari berbagai pihak, dibuatlah satu perda, yaitu Peraturan Daerah tentang Perkampungan Budaya Betawi. Maka pada tanggal 10 Maret 2005, lahirlah perda ini, yaitu Perda nomor 3 tahun 2005 tentang penetapan perkampungan budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan yang harus dipahami dari perkampungan budaya Betawi itu dibuat untuk mengaboriginkan kaum Betawi dan juga bukan semata-mata untuk tujuan wisata, tapi lebih kepada balik lagi ke visinya Dinas Kebudayaan yaitu dalam rangka pelestarian, pengembangan, dan penataan budaya Betawi. Jadi dari Dinas Kebudayaan melalui unit pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi itu kita melakukan pelestarian, pengembangan, dan penataan budaya Betawi. Secara garis besarnya sih seperti itu aja dasar-dasar hukumnya. Ya, kenapa bisa sejarah terbentuknya perkampungan budaya Betawi. Mungkin ada tambahan dari Bang Jack? Tambahan aja sedikit sih. Jadi sekarang itu berdasarkan pada Perda tahun 2005, kawasan perkampungan
Betawi itu luasnya 289 hektar kurang lebih, yang terdiri dari 4 wilayah rukun warga. Nah, di area yang 289 hektar itu dibagi menjadi 2. Satu zona statis dan zona dinamis. Zona statis itu yang secara langsung berada di bawah pengelolaan daripada Pemda DKI, yang 70% itu di bawah masyarakat langsung. Saya kira itu aja sih. Oh, jadi perkampungan budaya Betawi Setubabakan ini udah terbentuk dari lama ya, dan dari awal dibentuknya itu ada sangkut paut dengan Dinas Pariwisata. Nah, kalau buat pertanyaan yang kedua nih, Bapak atau Ibu Pak Jaka dan Bu Bella, saya mau tanya dong, untuk daya tarik wisata yang dimiliki sama kampung budaya Betawi Setubabakan itu ada apa aja sih, Bu atau Pak? Mungkin kayak suatu keunikan yang dimiliki sama kampung budaya Betawi, atau mungkin kelebihan yang tidak dimiliki sama desa wisata di daerah lain, Pak, yang bikin wisatawan atau pengunjung itu emang tertarik datang ke kampung budaya Betawi Setubabakan ini, Pak. Kalau untuk daya tarik wisata, kita memang sangat banyak ya untuk daya tarik wisata. Dan dibilang beda daripada yang lain, sangat beda karena di sini khusus untuk perkampungan budaya Betawi ya nggak bisa ditemuin di daerah Jawa atau di daerah Sumatera, di tempat lainnya gitu. Jadi ini memang beda. Dan di kita ada daya tarik wisatanya itu, ada wisata agro, wisata air, dan wisata budaya. Ada juga wisata religinya. Untuk wisata agro, di kita ada perkebunan alpukat, ada perkebunan kangkung, lalu ada kita empang ya. Akhir kita ada kan Setu Babakan termasuk dalam wilayah perkampungan budaya Betawi ya. Pada dasarnya Setu Babakan itu sebenarnya bukan tempat atau bukan nama jalan yang orang-orang tahu kayak nama wilayahnya itu sebenarnya Setu Babakan, bukan. Tapi Setu itu adalah sebuah danau ya, Setu. Ya, jadi kita nyebutnya kalau misalnya tempat itu namanya perkampungan budaya Betawi gitu. Kalau Setu Babakan itu adalah tempatnya. Nah, di Setu Babakan itu kita juga ada wisatanya, itu ada bebek-bebek air. Kalau yang ada dia pernah datang Setu Babakan mungkin tahu ya, atau pernah lihat di internet gitu. Kita ada bebek-bebekan, ada perahu naga, ada juga terus bisa mancing juga kalau misalnya datang ke sini ke Pramuka Budaya Betawi. Cuman ada jam khususnya. Kalau misalnya malam-malam nggak boleh mancing gitu. Terus kalau misalnya untuk wisata lainnya, kita yang terbaru juga kita punya sepeda listrik. Sepeda listrik, kita ada mobil listrik. Modelnya mobil listrik itu kayak mobil golf car gitu. Jadi digunakan untuk berkeliling, keliling bantaran Setu Babakan. Jadi supaya biar tahu bisa mampir-mampir juga, misalnya ke tempat souvenir-souvenir yang ada di sini gitu, ke UMKM-UMKM yang ada di Perkampungan Budaya Betawi. Dan juga ada transportasi tradisionalnya juga yaitu delman gitu. Jadi kita sudah mengkolaborasikan antara teknologi yang baru dengan yang tradisional gitu. Yang pastinya akan menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk datang ke perkampungan budaya Betawi. Selain tadi yang sudah disebutkan sama Pak Bella, saya cuma mau nambahin sedikit bahwasanya sekarang khususnya tahun ini unit pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi itu juga memberikan kesempatan bagi pengunjung atau masyarakat untuk kita mengenal budaya Betawi dalam hal kuliner, dalam hal keriaan, dalam hal seni tari, seni bela diri atau kita sebut namanya pukul atau musik. Jadi masyarakat pengunjung dalam waktu-waktu tertentu itu kita sediakan kita sebutnya satu workshop ya. Tapi workshopnya hanya workshop pengenalan. Jadi mereka bisa tahu seperti apa sih tari-tari di Betawi, dan juga mereka bisa coba. Mereka bisa ikut latihan atau coba memainkan alat-alat musik gampang kromong atau alat musik yang lain, terus tari-tari yang umum, tari jari kuning, terus juga kuliner-kuliner gitu yang khas yang khas Betawi, kudapan maupun kuliner-kuliner yang makanan khas. Nah, yang tahun ini dan mudah-mudahan tahun depan itu juga kita tetap adakan workshop-workshop untuk masyarakat dan pengunjung datang ke perkampungan budaya Betawi. Unik ya Pak, Bu, daya tarik wisata di kampung budaya Betawi ini. Jadi
Kayak mungkin bisa untuk rekreasi sama keluarga atau sama teman-teman sekalian sekaligus mempelajari kebudayaan Betawi. Nah, oke, Betul, betul, Kak. Bu Bella sama dan Mbak Jaka, saya punya pertanyaan. Kalau untuk sistem pengoperasian Kampung Wisata Situ Babakan ini bagaimana sih Pak? Kayak mulai dari jam operasionalnya, dari buka jam berapa sampai tutup jam berapa, lalu apakah ada sistem carrying capacity di sini atau mungkin pengunjung dan wisatawan yang ingin berkunjung harus reservasi terlebih dahulu atau bagaimana? Baik, untuk sistem pengoperasiannya, yang pertama untuk masuk ke perkampungan budaya Betawi itu secara gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jadi kami tidak ada biaya tiket masuk atau tiket parkir, kami tidak ada. Jadi kita benar-benar free gitu. Terus kalau untuk oh ya, tadi saya belum memberikan satu informasi lagi, kalau di Perkampungan Budaya Betawi itu ada Museum Betawi. Nah, di Museum Betawi itu eh, isinya adalah koleksi-koleksi tentang, jadi kita ada 3 lantai rencananya, tapi baru sampai saat ini yang dioperasikan baru sampai di lantai kedua ya Bang Jack ya, karena Ya, lantai ketiga masih tahap proses untuk pengisian koleksinya. Jadi di situ mungkin juga Museum Betawi yang pertama ya yang ada di Indonesia, bisa dibilang gitu ya Bang Jack. satu-satunya. Satu-satunya yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada lagi tempat lain yang namanya Museum Betawi gitu. Jadi itu benar-benar yang bikin daya tarik juga, edukasi juga, dan benar-benar budaya. Balik lagi untuk operasi, kita buka itu di jam 9 sampai untuk wilayahnya ya, di jam 9 sampai jam 4 sore. Itu berlaku dari hari Senin sampai hari Minggu. Namun untuk di Museum Betawinya, kami operasional di jam 9 sampai jam 3, berlaku di hari Selasa sampai hari Minggu. Seperti itu. Jadi hari Senin museum libur. Itu aja sih kalau untuk pengoperasian. Kalau misalnya untuk wilayah lainnya sama juga seperti itu di jamnya. Oh baik, jadi pengunjung wisatawan ini kalau datang bisa langsung saja ya Bu atau Pak? Ya, Kemudian kalau untuk eh, hambatan dari mulai dirintisnya perkampungan budaya Betawi ini Bu dari tahun 90 tadi itu apakah pernah ada suatu hambatan atau bahkan berjalan lancar-lancar saja sih Bu atau Pak? ya, coba mungkin Bang Jack yang dijawab, yang tahu gimana sejarahnya dulu. Ya, apa kalau bicara hambatan, mungkin semua mengalami hambatan. Tapi kita khususnya sesuai dengan arahan pimpinan itu kita tidak jadikan satu hambatan, tapi kita jadikan satu dasar program kerja untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau misalnya disebut hambatan, kita akan tetap ke situ sehingga kita bisa menemukan jalan-jalan keluar untuk mengatasi yang disebut dengan masalah. Jadi kalau misalnya apakah ada hambatan, pasti ada. Tapi itu kita tidak anggap sebagai hambatan, tapi kita anggap sebagai satu pemicu dan memacu untuk kita bisa menjadi lebih baik, terutama dalam melayani masyarakat pengunjung yang datang ke perkampungan budaya Betawi. Oke, baik Bu Bella. Kalau untuk sistem organisasi atau mungkin pengelola-pengelola di perkampungan budaya Betawi ini itu ada apa ya, seperti organisasi khusus yang mengelola atau mungkin bahkan masyarakat di sekitar Situ Babakan atau Srengseng Sawah juga turut andil dalam pengelolaan kampung wisata budaya Betawi, Pak. Ya, kalau untuk struktur organisasi pastinya ya di dalam Perkampungan Budaya Betawi, karena tadi bentuknya kawasan, pastinya kita dan desa wisata juga di dalamnya juga turut andil berbagai stakeholder dan SKPD lainnya gitu. Dan di kami adalah pengelola, yaitu sebagai lebih ke pengembangan dan pelestarian budayanya, dan yang lainnya juga kita dibantu oleh ada juga yang namanya Forum Jibang, jadi Forum Pengajian dan Pengembangan Budaya Betawi. Lalu ada juga GAS PBB ya, itu Gerakan Setu Babakan gitu, dan ada juga Pokdarwis, kelompok sadar wisata dari Perkampungan Budaya Betawi. Jadi mereka yang mengelola desa wisata Perkampungan Budaya Betawi. Jadi kita hanya mendukung eh, organ apa namanya Pokdarwis ini untuk mengelola Perkampungan Budaya Betawi. Dan pastinya juga ada andil SKPD dari
Pemprov DKI Jakarta juga ya, ada pariwisatanya juga masuk dari apa namanya, dinas lainnya juga masuk, dinas misalnya dinas sumber daya airnya juga masuk, dinas lingkungan hidupnya masuk gitu, dan juga pastinya kecamatan Jagakarsa, kelurahan Sesen Sawah juga ikut andil gitu, dan pastinya masyarakat juga sangat berperan dalam mengembangkan perkampungan budaya Betawi. Terima kasih Bapak Jaka dan Ibu Bella sudah menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin beberapa pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Syifa, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya mungkin ini bisa dibantu jawab juga oleh dari Dinas Kebudayaan. Kenapa sih Perkampungan Budaya Betawi itu ada di bawah Dinas Kebudayaan bukan di Dinas Pariwisata? Karena jadi waktu kami menghubungi Dinas Pariwisata itu kami lebih diarahkan untuk ke Dinas Kebudayaan. Dan kenapa Perkampungan Budaya Betawi itu berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan bukan di Dinas Pariwisata? Mungkin boleh dari Dinas Kebudayaan terlebih dahulu untuk menjawab. Iya, izin menjawab. Jadi untuk kenapa berada di naungan Dinas Kebudayaan, karena dikarenakan adanya urgensi dalam menjaga budaya Betawi dan penguatan tata nilai budaya masyarakat Betawi, dan juga adanya SOTK dari Pergub 149. Dari UPK PBB ada yang ingin ditambahkan? Iya, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Kenapa bisa Perkampungan Budaya Betawi di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan bukan di bawah Dinas Pariwisata? Karena Dinas Perkampungan Budaya Betawi adalah eh, tempat untuk mengembangkan dan melestarikan budaya ya. Jadi kan lebih cocoknya ke Dinas Kebudayaan. Memang sih ada daya tarik wisatanya, dan kita sebenarnya berkaitan juga dengan wisata-wisata kayak tadi. Tapi balik lagi, memang tujuan utamanya adalah kita untuk mengembangkan dan melestarikan budaya Betawi. Jadi jangan sampai budaya Betawi ini orang taunya cuma Jakarta, tapi nggak tahu budayanya seperti apa gitu. Jadi makanya kenapa yang kita pakemin itu benar-benar harus pelestariannya si budaya Betawinya, jangan sampai mulai dari adat istiadatnya itu sudah hilang gitu. Jadi tidak dengan banyaknya pengunjung saja, tapi ada output atau hasilnya gitu. Ya, baik. Jadi menambahkan aja sedikit ya. Jadi memang untuk PBB ini sesuai dengan peraturan daerah penetapannya, itu peraturan daerah nomor 3 tahun 2005, bahwa memang PBB ini yang pertama merupakan satu tempat untuk ditemukan. Lalu dalam perda penetapan tersebut juga sudah ditetapkan tujuannya, yaitu untuk membina, melindungi, memajukan, dan menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya Betawi, serta memanfaatkan potensi lingkungan fisik dan non-fisik yang bernuansa Betawi untuk mempertahankan ciri khas Betawi itu sendiri. Memang karena amanat perdanya adalah untuk melindungi atau memajukan budaya Betawi, maka amanat untuk pengelolaan perkampungan budaya Betawi ini serahkan kepada dinas pariwisata. Untuk dinas pariwisata sendiri juga memang juga turut mendukung, tapi mereka dari sisi apa namanya, pengembangan atau kemajuan dari sisi wisatanya. Jadi karena untuk melaksanakan amanat Perda nomor 3 tahun 2005 tentang penetapan perkampungan budaya. Seperti itu ya, Mas. Oke, baik. Berarti selain di sisi pariwisata, PBB itu lebih memfokuskan di kebudayaan ya, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, apakah ada kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan UPK PBB untuk dalam rangka menjaga eksistensinya yang baik diselenggarakan secara mandiri ataupun kolaborasi dari kedua belah pihak? Mungkin dari UPK PBB bisa menjawab terlebih dahulu. Iya, untuk kegiatan rutin pastinya kami ada di tahun ini, memang tidak sebanyak di tahun-tahun sebelumnya ya, karena kan tahun ini juga pasca pandemik gitu, jadi kita masih bertahap juga. Kemungkinan di tahun depan kita akan bisa memberikan banyak kegiatan lagi
untuk mengembangkan dan melestarikan budaya Betawi. Di tahun ini kegiatan kita yang rutin yaitu ada mm, tampilan-tampilan kesenian yang pastinya di setiap minggu tampilan kesenian berupa tari, musik, dan teater ya seperti Lenong Betawi seperti itu. Dan di momen-momen tertentu seperti di Lebaran Betawi, di Milad PBB, terus kemarin kita juga bikin pameran gitu, pameran siklus kehidupan masyarakat Betawi. Di situ kita mengenalkan siklus kehidupan masyarakat Betawi dari mulai lahirnya manusia sampai dia wafat gitu. Jadi kita benar-benar ada tradisinya apa aja sih yang dilakuin selama itu siklus itu kita perkenalkan ke masyarakat juga gitu. Jadi mereka jadi yang tadinya oh nih ternyata kayak gini gitu, yang tadi nggak tahu bingung jadi tahu gitu. Jadi memperbanyak edukasi juga. Terus kegiatan rutin yang lainnya juga kita tadi juga sempat jadi sounding sama Bang Jack ya terkait workshop. Jadi setiap ada kunjungan kan kami juga menerima kunjungan-kunjungan dari mahasiswa, dari pelajar lainnya seperti TK, SD, SMP, SMA gitu. Semua kita terima atau ibu-ibu PKK juga kita terima kunjungannya untuk berkeliling di perkampungan budaya Betawi dengan Museum Betawi dan ada juga workshop-workshopnya gitu. Workshopnya yang kita sajikan bisa berupa dari kuliner, seperti berplotok, cara pembuatannya seperti apa, selendang mayang, cara pembuatannya seperti apa, terus ada kerak telur juga, lalu dari sisi musiknya kita ada gambang kromong dan alat musik lainnya, terus dari tari kita juga ada tari-tari tadi yang dibilang banyak sirip kuning, tari lainnya juga, tari Betawi, terus ada juga silat, silat Betawi, beksi, ada juga dan pembuatan krianya kita ada membuat ondel-ondel dari kok bulu tangkis, jadi itu dibuat ondel. Terus ada juga pembuatan batik Betawi gitu. Jadi itu memang kegiatan rutin dalam tahun ini kita adakan gitu. Selain itu tampilan-tampilan seni sih yang paling banyak di tahun ini. Kegiatan yang rutin itu ini adalah kita koordinasi dengan dinas kebudayaan karena kita berada di bawah dinas kebudayaan. Kegiatan dinas kebudayaan baik dalam pelaksanaan dari kita langsung maupun dari kita, terutama untuk membuat program ke depan. Jadi yang paling rutin itu pasti adalah koordinasi kita dengan dinas kebudayaan. Salah satunya dengan Mbak Oli. Pasti kita selalu kegiatan apapun kita memang itu adalah hasil koordinasi kami dengan Dinas Kebudayaan. Kita akan membuat apa dan kita memang berkolaborasi untuk kegiatan tersebut. Ya, baik, mungkin menambahkan ya dari sisi dinas ya. Jadi memang benar sekali tadi yang disampaikan di Dinas Kebudayaan dan UPK PBB dan juga dari unsur suku dinas di wilayah ini memang berapa ya saling berkoordinasi seperti itu dalam hal penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di perkampungan budaya Betawi. Selain bentuknya kegiatan-kegiatan, pertemuan rutin diadakan adalah dalam bentuk koordinasi tentang pengelolaan, khususnya biasanya itu adalah rapat koordinasi antara dinas, unit pengelola dan juga untuk membahas hal-hal yang strategis dan yang sifatnya pengembangan PBB ke depan. Dan juga sebenarnya kegiatan rutin dari dinas ini lebih berfokus di suku dinas, yaitu suku dinas kebudayaan Jakarta Selatan. Biasanya mengadakan kegiatan-kegiatan nian dan juga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lingkup wilayah kota Jakarta Selatan. Itu. Dari bidang kami, bidang pengembangan itu kami ada satu seksi namanya seksi kemitraan. Juga sering mengadakan
apa namanya penerimaan kunjungan dari pemerintah daerah provinsi lain atau komunitas. Kami agitakan untuk melakukan kunjungan ke perkampungan budaya Betawi sebagai salah satu destinasi budaya prioritas unggulan di Jakarta. Itu. Selain itu juga untuk kegiatan lainnya adalah kami juga sedang merancang terkait dengan adanya kampung budaya di Jakarta. Ini untuk apa namanya untuk salah satu yang kami jadikan uh, apa namanya benchmark itu adalah budaya Betawi. Jadi memang Dinas, Sudin dan juga UP sangat apa ya banyak sekali mengagendakan ya untuk kegiatan-kegiatan di kampung budaya Betawi ini sebagai upaya kemajuan dan pelestarian. Oke, baik. Cukup banyak ya kegiatan rutinnya. Nah, biasanya untuk kegiatan seperti itu tuh bagaimana dari pihak Dinas Kebudayaan atau dari pihak UPK PBB-nya yang mempromosikan ke masyarakat luar gitu. Itu mungkin bisa dijelaskan dari dinas terlebih dahulu. Baik, jadi untuk upaya sebenarnya kami tuh kalau misalkan di kebudayaan itu kalau pariwisata kan lebih ke promosi ya. Kalau kami lebih ke apa namanya penyebaran influencer kan memang ketika kita berbicara promosi itu pasti terkait dengan ekonomi gitu ya. Itu nanti yang akan menjadi indikator kinerja dari pariwisata. Karena di kebudayaan sendiri fokusnya adalah bagaimana informasi terkait kebudayaan itu bisa diakses oleh masyarakat gitu itu. Karena itu media yang kami gunakan itu adalah Dinas Kebudayaan memiliki beberapa media sosial untuk penyebaran informasi. Jadi yang itu melalui website di Dinas Kebudayaan Yogyakarta.co.id, lalu juga ada Instagram juga dan nama kebudayaan provinsi kita, juga ada Twitter dan juga YouTube. Jadi kami memanfaatkan media sosial untuk kebudayaan juga kami juga menjalin kerjasama juga dengan di lingkupnya provinsi yaitu Berita Jakarta, lalu beberapa televisi juga seperti TVRI juga kita juga kerjasama adalah bagaimana kita bisa memperoleh akses untuk di kebudayaan ya tambahkan silakan dari kita. Baik, terima kasih Bu Olive. Menambahkan saja, betul kalau misalnya memang promosi kami itu sama dengan Dinas Kebudayaan, karena kita di bawahnya Dinas Kebudayaan, kita juga melalui promosi media sosial, dan untuk website kami juga integrasi dari websitenya Dinas Kebudayaan. Jadi eh, website kami itu ada Kampung Budaya Betawi, itu juga bisa dilihat melalui website Dinas Kebudayaan. Lalu kami juga ada YouTube, namanya sama semua UPKPBB Setu Babakan. Ada Instagram, itu kita beda lensa. Itu adalah platform kami yang digunakan untuk sebagai promosi. Itu selain secara eh, digital, kami juga masih secara konvensional itu dengan membuat spanduk-spanduk di wilayah perkampungan budaya Betawi. Kita bikin flyer kayak gitu, masih kami lakukan. Tapi hanya sebatas di wilayah kami saja gitu, tidak menyebar ke wilayah lainnya. Tapi paling gencarnya kami itu melakukan promosi melalui media sosial. Baik, berarti untuk media sosial sebagai wadah promosi itu cukup aktif ya, Bu, eh, untuk kegiatan rutin yang dilakukan kayak gitu. Kemudian terkait tadi ada media brosur gitu, apakah untuk kedepannya ada target untuk disebarluaskan ke di luar daerah Jakarta aja gitu atau gimana?
Baik, kalau untuk itu tidak ada sih, karena tidak ada target untuk brosur disebarkan kita ke kawasan ya. Tapi hanya memang untuk di wilayah kami saja kita pasang, sebenarnya bukan bukan brosur yang bentuknya kecil ya, tapi poster, sorry maaf saya salah, poster gitu kita tempel itu di wilayah kawasan kita aja, di tepatnya di Kampung MH Tamrin atau di zona A kami saja gitu ya, di area memang banyaknya pengunjung gitu. Tidak kita sebarluaskan karena pertama itu juga kurang efisien ya. Lebih efisien kayaknya sekarang mungkin kan orang pada megangnya gadget semua gitu. Jadi lebih baik kita maksimalkan, kita optimalkan melalui media sosial yang di digital gitu. Kita buat konten-konten di Instagram, kita buat konten promosi di YouTube gitu atau di TikTok. Itu sih. Ya, mungkin saya tambah sedikit. Ya, jadi memang untuk saat ini seperti tadi yang Pak Bella sampaikan, promosi ya, kita tidak atau belum masuk kepada sales, tapi promosi memang kita lebih prioritaskan, kita fokuskan kepada media sosial. Tapi itu tidak berarti bahwasanya yang modern dengan media sosial itu juga melupakan yang tradisional. Jadi salah satu yang kita kerjakan secara tradisional adalah dengan sistem ketok tular. Ketok tular ini kita seperti belakangan ini yang sering banyak pengunjung dari sekolah dengan program kurikulum mereka, kita promosikan melalui guru-guru dan murid-murid yang hadir. Dan cukup berhasil, walaupun tidak bisa dibilang sangat berhasil, tapi cukup berhasil adanya dari sekolah-sekolah yang berdekatan dengan sekolah yang pernah berkunjung, itu mereka mohon kepada kita untuk bisa dapat berkunjung juga. Dan ada beberapa anak-anak sekolah yang sempat datang ke perkampungan budaya Betawi, itu mereka datang lagi ke perkampungan budaya Betawi dengan keluarganya. Jadi selain melalui media sosial yang modern, kita juga tetap melaksanakan yang tradisional dengan sistem seperti luar. Saya kira itu tambahan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hasbiallah. Silahkan. Oke, baik. Terkait dengan program kolaborasi, kolaborasi apa yang pernah dilakukan antara Dinas Kebudayaan dengan unit UPK PBB ini? Uh, Kolaborasi yang terakhir saja untuk Ibu Olive dipersilakan. Iya, baik, pasti ya. Ya, mohon maaf nih kalau agak berisik ya. Jadi, seperti yang sudah tadi kami sampaikan ya, bahwa memang kolaborasi antara dinas dan UPK juga, UPK kan memang sebenarnya bagian dari dinas juga ya, cuman dia bentuknya satu organisasi khusus, jadi yang ditugaskan oleh dinas untuk mengelola. Jadi memang sebenarnya UPK ini juga menjadi perpanjangan tangan dinas nih untuk mengelola suatu perkampungan. Nah, bentuknya apa? Bentuknya adalah kegiatan. Kegiatannya itu seperti tadi sudah disebutkan ya, ada kegiatan-kegiatan rutin berupa penampilan kesenian, lalu kegiatan-kegiatan diskusi dan rapat koordinasi seperti itu. Bentuk kolaborasinya. Dan memang dinas dan juga UPK ini memang tidak hanya berdiskusi dua pihak gitu. Kita juga melibatkan masyarakat seperti forum-forum yang memang in charge juga adalah forum pengkajian dan pengembangan ya yang ada di PPB, membantu dinas dan juga UPK dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan atau merumuskan kebijakan yang sifatnya untuk pengembangan PBB. Kan ada tambahan, Mbak Bella ditambahin sama Bang Jack nih. Ya, baik. Terima kasih, Bu Olive. Untuk kolaborasi, kegiatan yang baru-baru ini memang pada dasarnya semua kegiatan yang kami lakukan dari UPKPB adalah hasil dari koordinasi juga dan kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan. Jadi setiap tahunnya kami berjalan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu adalah kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan, dan memang kami di bawahnya Dinas Kebudayaan tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Olive. Mungkin yang kemarin baru itu pameran 10 siklus ya. Kita kolaborasi juga dengan kebudayaan mulai dari segi
segi isi kami berkolaborasi dengan dinas kebudayaan gitu. Jadi kalau misalnya di kegiatan apa saja yang sudah berkolaborasi dengan dinas kebudayaan, kita semua kegiatan yang kami lakukan itu betul memang hasil kolaborasi dengan dinas. Pastinya juga dengan apa namanya hasil dari dan pengembangan PBB. Jadi kami berkolaborasi bersama untuk membuat kegiatan-kegiatan di setiap tahunnya. Kira program tersebut berjalan dan target marketnya itu siapa gitu? Ya, Kan sebenarnya kalau untuk berjalan sudah selama UPK ada target. Balik lagi target itu diambil dari visi dan misi kebudayaan itu apa. Yaitu dan dari Perda tahun 2005 juga bahwa pada dasarnya perkampungan budaya Betawi adalah tujuannya untuk pelestarian, pengembangan dan eh, pelestarian dan pengembangan budaya Betawi gitu. Jadi tujuannya adalah target dan tujuannya adalah untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi supaya jangan sampai budaya Betawi ini hilang atau tidak dikenal lagi oleh masyarakat gitu, khususnya di kawasan perkampungan budaya Betawi. Boleh mungkin menambahkan? Tambahannya sih sedikit aja ya. Jadi memang seperti yang disampaikan, memang karena UPK PBB itu berada di bawah Dinas Kebudayaan, berada menjadi perpanjangan tangan dinas, maka seluruh program-program dari kegiatan UPK PBB memang merupakan kegiatan yang sudah dikoordinasikan dengan Dinas Kebudayaan. Nah, sebenarnya mungkin bentuk konkretnya ya, tadi kan beberapa sudah disebutkan ya. Ada kegiatan apa tadi, siklus ya, siklus kehidupan, dan juga contoh lain misalkan kayak apa namanya kegiatan-kegiatan fisik maupun apa pembangunan fisik yang ada di PBB itu juga menjadi menjadi apa namanya koordinasi antara Dinas Kebudayaan dan juga UPK. Memang mungkin gini, irisannya adalah ketika Dinas Kebudayaan dengan UPK, UPK itu sifatnya teknis, sedangkan Dinas Kebudayaan ini mampu menjangkau apa stakeholder ataupun pemangku kepentingan di luar UPK karena levelnya provinsi seperti itu. Sehingga peran dinas di sini adalah bagaimana menghubungkan UPK ini dengan pemangku kepentingannya. Contohnya seperti kegiatan yang pernah kami lakukan di bidang pembinaan, itu kegiatan pembinaan komunitas ondel-ondel. Nah, ada komunitasnya ondel-ondel. Komunitas ondel-ondel inilah yang kita kita apa namanya kita koordinasikan dengan UPK PBB untuk kegiatan seperti itu. Jadi seperti hubungannya mungkin di orang anak ya, dari orang tua ini apa nih yang diperlukan UPK perlu koordinasi nggak dengan pihak luar. Nah itu yang coba di apa namanya diakomodir oleh dengan mendatangkan komunitas dengan apa namanya dengan menghubungkan dengan pemerintah daerah ataupun dengan kolaborasi. Berarti memang udah dari awal UPK PBB ini sama dinas ini dinaungin oleh Disbud ini. Iya. Kalau boleh diceritain nih Bu, awal pendekatan kolaborasi ini gimana sih Bu? Buat Bu Olive dipersilakan. Iya Mas Asbi, ini ya memang kita selalu dekat ya Mas. Nggak maksudnya gini ya, maksudnya jadi UP-UP di kebudayaan itu gitu ya, memang dibentuk khusus untuk mengelola beberapa kawasan. Jadi kayak misalkan UPKPBB dia karena ada kawasan pelestarian yang harus dikelola. Makanya terbentuklah UP. Jadi mungkin basisnya adalah kebutuhan dan tugas fungsi gitu. Nah,
yaitu ada suatu kawasan yang eh, secara ekosistem dia tumbuh, ekosistem kebudayaan Betawinya sudah ada, terus areanya sudah ada, maka harus ada pengelola kan. Nah, seperti itu. Jadi oleh dasar itulah Dinas Kebudayaan ataupun pada sebelumnya Dinas Pelestarian Kebudayaan itu membentuk suatu UP. Jadi ketika ketika dinas membentuk suatu UP itu bukan bukan tiba-tiba ada gitu, tapi ada kajiannya, ada reasoningnya, dan juga ada kebutuhan dari masyarakat yang memang mengharuskan UPK itu harus terbentuk untuk mengelola suatu kawasan. Jadi dasarnya adalah kebutuhan dan juga tugas fungsi dinas kebudayaan yang memang uh, adalah untuk memajukan dan melindungi serta melestarikan budaya Betawi melalui UPK. Oke, baik. Mungkin dari Pak Ajik atau Bu Oli, Bu Bella ada tambahan? Iya, kalau dari saya sudah cukup sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Olive, sudah cukup jelas juga kalau misalnya balik lagi pengelola ini sebagai pengelola adalah di bawahnya dinas kebudayaan. Ya, sama aja seperti strukturnya ya. Ini orang orang tua, ini anaknya gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh anaknya adalah instruksi dari orang tua gitu. Ibaratkan seperti itu. Jadi apapun kegiatan, program-program yang kami buat memang pada dasarnya adalah turunan dari dinas kebudayaan gitu. Yang dimana pastinya akan mengacu pada Perda nomor 5 tahun Perda nomor 3 tahun 2005. Mungkin Bang Jek ada tambahan? Ya, saya kira sama ya. Intinya adalah seperti itu. Kalau kita mau coba seperti orang tua dengan anak. Jadi kalau sebenarnya pertanyaan awal mula seperti apa dalam kolaborasi kebudayaan itu sudah ada, walaupun ada elemen yang lain, pariwisata, sejarah dan segala macam. Nah, jadi betul sekali boleh kalau dia mencoba untuk mengatakan bahwa kita dengan kebudayaan seperti orang tua dengan anak. Memang dari awal tidak ada pendekatan, memang sudah dekat. Oke, baik. Kan tadi tuh kan ada program tersebut ada perubahan yang termasuk kayak perubahan yang signifikan gitu. Mungkin boleh dijawab dari UPK BBB. Ya, saya kira pasti ya, karena setiap kegiatan itu setelah kegiatan itu kita laksanakan baik secara masing-masing maupun secara keseluruhan, itu kita membahas atau evaluasi apa sih hasil yang kita dapat sekarang sesuai dengan rencana target yang kita susun di awal. Dari situ kita coba tingkatkan apa yang kiranya masih belum bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Nah, kita buat satu program masyarakat, dan banyak juga masyarakat yang bertanya, akhirnya kita coba ajukan, kita tambah jumlahnya. Terus kita lihat lagi, kita evaluasi apa yang kurang, dari situ kita coba perbaiki yang kurang, kita coba rapikan, terus misalnya masih banyak lagi yang tertarik dan minta gitu, Pak banyak cenderung atau apa, itu kita coba tingkatkan lagi. Setiap kegiatan itu baik tampilan yang secara langsung maupun tampilan yang secara tadi media sosial ya, seperti yang Pak Bella tadi sampaikan, itu kita coba perbanyak dalam jumlah dan tingkatkan dalam kualitas. Mungkin dari Ibu Olive ada tambahan? Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan perubahan, mungkin kalau dari sisi dinas sering sekali mengalami seperti ini. Misalkan ketika ada jadi apa ya rumah seperti itu. Nah, ini yang belum tahu kalau Jakarta punya kampung kan lebih pakai di Jogja mungkin
bisa seperti itu kan. Nah, kalau di Jakarta kan ada perkampungan budaya Betawi. Saya tadi salah satunya di Indonesia kan. Itu satu hal yang akhirnya merubah gitu, merubah persepsi mungkin beberapa masyarakat yang memang kita bahwa Jakarta hanya adanya kota, hanya hanya ada apa namanya distrik area gitu ya, maksudnya kayak tempat nongkrong. Ya, jadi adanya perubahan persepsi dan kognisi tentunya kan masyarakat bahwa eh, apa namanya Jakarta eh, punya loh suatu apa tempat kawasan di mana memang originalitas Betawi benar-benar dijaga banget dan dilestarikan di tempat. Jadi ada perubahan persepsi, kognisi, juga perilaku juga. Jadi yang tadinya oh jadi banyak juga dari masyarakat akhirnya jadi sering berkunjung karena kan PBB juga terkenal dengan kuliner-kuliner khas Betawinya yang memang rasanya tidak diragukan lagi. Mungkin Mas Hasbi kayaknya udah pernah makan Ya, soto berarti Betawi di PBB. Udah pernah makan soto Betawi belum di PBB? sudah Udah kan, makanya langsung senyum tadi. sudah Sudah ya. mengakui berarti enak ya. Ya. Ya, silakan ya. Eh, tanggapan masyarakat sekitar tuh termasuk masyarakat perkampungan budaya Betawi sama program yang dijalanin tuh bagaimana sih, Bu? Mungkin Ibu Olive bisa menjawab. Mungkin ini karena yang lebih dekat dengan masyarakatnya itu di UPK ya, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih sama Bang Jack dan juga Mbak Bella. Kan kita gitu ya, hasil tentunya mereka senang karena di PBB itu nggak hanya melihat museum, hanya melihat koleksi, tapi mereka bisa apa ya merasakan mengkok dodol ya kan jadi apa ya pengalaman untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bahasa Betawinya itu justru yang menjadi pemikat gitu ya, menjadi kesan yang sangat baik untuk masyarakat. Sehingga dari itulah mereka jadi otomatis jadi mengetahui bagaimana budaya Betawi itu yang sebenarnya dan mereka dan juga beberapa juga pasti merasa gitu ya bahwa di Jakarta masih ada tempat untuk masyarakatnya bisa belajar mengenal kebudayaan Betawi dan juga bahkan mengalami langsung bagaimana cara melakukan. Akan Bang Jika atau Mbak Bella ditambahkan. Ya, baik. Saya menambahkan ya, Bu Olive. Untuk apa namanya reaksi masyarakat ya atau tanggapan masyarakat atas program yang sudah kami buat itu sangat eh, positif ya. Jadi mereka dengan kita beri tampilan-tampilan kesenian kayak berupa lenong. Lenong mungkin kita sudah jarang temuin ya di tempat lain ada tampilan-tampilan kesenian Betawi seperti itu. Mungkin kalau tari masih banyak, tari, musik masih banyak. Tapi kalau lenong kan suatu hal yang sulit ya ditemukan di Jakarta. Itu jadi mereka membuat experience yang baru. Dan mereka oh jadi seperti ini, jadi seperti itu gitu. Dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya kayak workshop gitu. Jadi mereka tahu gitu. Oh, ternyata cara pembuatannya gini, seperti yang Bu Olive sampaikan, cara pembuatan dodol, cara pembuatan kerak telur dari pokoknya dari sisi kuliner, dari sisi kesenian dan selain edukasi juga di museum betul. Terus masyarakat juga yang ada di kawasan Pelabuhan Budaya Betawi. Kemarin kami sudah membuat program penataan kampung. Jadi diikuti oleh 5 RW yang ada di kawasan perkampungan budaya Betawi. 5 RW ini kita sebenarnya bukan sebenarnya namanya lomba, tapi kita bukan lebih ke lomba sih. Kita ingin membina masyarakat ini dengan dari sisi lingkungan itu. Jadi dari sisi kita bikin program kampung iklim gitu. Jadi bagaimana dia bisa memanfaatkan potensi yang ada di
RW-RW masing-masing itu gitu. Jadi kemarin kita buat eh, program Kampung Iklim itu mereka membuat suatu kayak misalnya di RW salah satu di RW 7 itu membuat kampung hidroponik gitu. Jadi masing-masing mereka membuat kampungnya sendiri. Jadi di kampung hidroponik itu tanamannya nantinya akan mereka jual juga gitu. Balik lagi itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat juga gitu dan pastinya untuk memperindah dan memperbagus di kawasan gitu. Itu salah satunya. Ada juga Kampung Alpukat Cipedak gitu. Jadi di kampung di RW 9 di kawasan kami itu di setiap rumahnya ditanamkan alpukat gitu. Nantinya bisa juga itu dijual untuk mereka sendiri atau bisa dijadikan juga tempat wisata bagi masyarakat yang berkunjung gitu. Jadi bisa datang ke kampung yang memang semuanya rumahnya halamannya ada alpukatnya gitu. Jadi itu juga selain untuk mengembangkan potensi yang mereka punya, itu juga menjadi daya tarik juga bagi pengunjung yang datang ke perkampungan budaya Betawi. Jadi memang program-program yang kami buat dan sangat berdampak positif bagi masyarakat. Tuh. Oke, mungkin dari Pak Jack ada tambahan? Iya, saya kira kalau bicara mengenai tanggapan atau respon masyarakat terhadap program-program kita, seperti tadi apa yang disampaikan oleh Obela, kalau saya mungkin cuma menambahkan sedikit bahwasanya masyarakat di perkampungan budaya Betawi ini itu mereka sangat apresiatif, sangat responsif, dan sangat kolaboratif. Salah satu bentuk atau yang kita bisa lihat apa sih ketiga hal itu yang bisa ditonjolkan. Nah, pada 2021, perkampungan budaya Betawi menjadi salah satu dari 50 desa wisata terbaik se-Indonesia di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia. Jadi kalau kita mau lihat seperti apa sih tanggapan masyarakat, respon masyarakat terhadap program-program yang yang dibuat dan disampaikan oleh perkampungan unit pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi, buktinya adalah seperti tadi kita khususnya perkampungan budaya Betawi menjadi salah satu dari 50 desa wisata terbaik di Indonesia di tahun kemarin. Oke, baik. Lalu untuk Bu Bella dan Pak Jack, ada masyarakat tentang pengembangan perkampungan budaya Betawi? Ya, pasti Pasti. ada. Kalau ada, bentuk partisipasinya tuh seperti apa gitu? Ya, kemarin ada beberapa komunitas atau beberapa bagian dari masyarakat yang mendekati kelompok seperti adanya Pokdawi, terus juga kita ada komunitas adat ya, Pobela ya, itu intinya adalah Ya. Ada gas PBB juga. gas PBB itu yang dari awal mereka mengawal perkampungan budaya Betawi. Dan masih banyak komunitas-komunitas lain yang ikut mendukung perkampungan budaya Betawi ini untuk bisa memenuhi amanah yang disampaikan kepada kita. Mungkin Ibu Olive ada tambahan? Ya, baik. Jadi memang kalau dari sisi dinas ya, khususnya kami di bidang pengembangan seperti itu, bentuk partisipasinya itu adalah dalam bentuk kegiatan yang sifatnya penelitian dan pengajian. Jadi kayak misalkan ketika peneliti dari universitas, lalu kami budaya Betawi sebagai lokus dari itu, dan juga selain dari akademisi juga bentuk partisipasinya itu dari itu seperti dari komunitas ataupun dari pemerintah daerah lain seperti itu yang memang
ingin melakukan kunjungan untuk destinasi budaya, selalu arah itu ke perkampungan. Oke, baik. Hmm. Selain itu, apa ada pihak swasta gitu? Bu, boleh dijawab? Iya, dari pihak swasta pastinya ada. Jadi kita untuk berkolaborasi tidak menutup kemungkinan hanya di wilayah Pemprov DKI Jakarta saja, tapi untuk semuanya gitu. Jadi walaupun mau swasta atau mau di wilayah lingkungan Pemprov DKI Jakarta atau di yang lainnya, di organisasi stakeholder lainnya, kita memang berkolaborasi dengan semuanya gitu yang terkait dengan program yang kita lakukan gitu. Jadi setiap program-program kegiatan kami memang yang kita butuh kolaborasi, kita kolaborasikan dengan pihak-pihak stakeholder lainnya gitu. Dan dalam unit pengelola kawasan pengampungan budaya Betawi juga kan kita punya tempat ya yang bisa digunakan untuk masyarakat umum gitu. Misalnya mau mengadakan acara apa atau kegiatan apa di kami, kita juga sediakan dengan tidak dipungut biaya apapun gitu. Jadi memang kita gratiskan gitu. Cuman mungkin dengan eh, standar operasional tertentu ya, misalnya kalau di kami harus dengan nuansa Betawi dan harus kegiatannya dengan berkaitan dengan budaya Betawi seperti itu. Jadi memang tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan pihak swasta itu. Oke, baik. Mungkin dari Ibu Olive ada tambahan. Ya biasanya kalau yang kami tahu juga swasta juga bisa berpartisipasi itu dalam bentuk kayak misalkan apa namanya kegiatan corporate social responsibility ya Mbak BH ya kalau nggak salah tuh di sana ada beberapa apa toilet gitu ya yang disponsori oleh beberapa perusahaan gitu ya kalau saya nggak salah ya kalau tolong koreksi dan juga setahu kami juga dalam rangka apa namanya program percepatan desa wisata itu juga Kementerian Pariwisata juga dia menggandeng beberapa perusahaan swasta untuk turut melakukan pengembangan PBB karena PBB ini kan sudah menjadi Betul, desa betul. wisata ya. PBB ini mendapatkan apa ya kayak semacam privilege gitu ya untuk dibantu oleh kementerian dalam pengembangannya. Nah, sepertinya memang ada beberapa list perusahaan swasta yang digandeng kementerian dalam rangka pengembangan PBB. Nah, untuk listnya mungkin dari UPK yang tahu ya beberapa ini progres. Iya, betul yang disampaikan oleh Bu Olive. Memang kita bekerja sama juga dengan pihak swasta yang dibawa oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka desa wisata gitu. Tapi itu tetap yang mengelola yaitu dari Pokdarwis di Perkampungan Budaya Betawi. Kami hanya menyalurkan apa yang dibutuhkan saja gitu. Jadi tetap untuk pengelolaan dari mulai sisi wisata kuliner dan lain-lainnya kami hanya membina saja, tapi tetap yang eh, menerima seperti hal-hal yang kayak materinya gitu itu tetap di masyarakat gitu. Kami hanya sebagai perantara. Oke, baik. Mungkin uh, setelah ini akan dilanjutkan oleh Fatia Maulidatu Syifa. Dipersilakan. Oke, baik. Mengenai yang tadi sudah ditanyakan oleh Hasbi, untuk seiring berjalannya waktu, apakah eksistensi perkampungan budaya Betawi ini masih memiliki kekentalan yang sama seperti pada awal mulanya dibentuk? Dan jika memiliki perubahan, apakah penyebab dari perubahan-perubahan tersebut? Mungkin boleh dijawab oleh PBB terlebih dahulu. Ya, kalau untuk eksistensi kekentalan budayanya pasti masih sama dari zaman dulu sampai sekarang. Cuman mungkin bedanya ada sedikit ya. Kalau zaman dulu kan memang benar-benar kental banget karena masyarakat di wilayah perkampungan budaya Betawi itu emang yang masih pure orang Betawi gitu. Kalau yang sekarang kan mungkin udah orang tuanya udah yang tokoh-tokohnya udah ada meninggal gitu. Jadi sisa tinggal anak cucunya gitu. Mungkin kalau anak zaman sekarang kan juga untuk budaya Betawi pasti kurang aware kan gitu. Jadi kayak
ngapain sih misalnya nih dia nari atau bikin sanggar, kayak ngapain sih udah nggak zaman deh gitu ya kan. Jadi mendingan yang lain aja gitu. Mungkin ada perbedaannya sedikit di situ dengan yang zaman dulu dan zaman sekarang. Tapi kita sebagai pengelola perkampungan budaya Betawi adalah merubah itu semua menjadi tetap sama gitu. Jadi tetap zaman dulu sampai sekarang tetap sama. Itu tetap untuk pelestarian dan pengembangan budaya Betawi gitu. Jangan sampai ketika tokoh-tokoh yang zaman dulu sudah melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi ini diturunin ke bawah-bawahnya terus hilang gitu. Jadi kita tetap menjaga itu semua supaya tetap ada di perkampungan budaya Betawi gitu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi? Saya kira eh, eh, semua tempat yang lain di luar berada di dekat tempat tersebut. Jadi eh, akulturasi ataupun ada perubahan-perubahan itu pasti akan terjadi. Nah, kita di PKPBB terutama kolaborasi dengan kebudayaan itu tetap mencoba untuk menjaga, melestarikan, membina dalam hal budaya Betawi khususnya masyarakat yang ada di perkampungan budaya Betawi. Tadi di awal bahwasanya dari 289 itu 30% berada langsung di pengelolaan Pemda DKI dan 70% itu ada di masyarakat. Kita tidak bisa mengatur yang 70% tersebut karena kita mau melihat bahwasanya ini loh perkembangan, baik itu perkembangan masyarakat maupun kehidupan masyarakat yang ada di sana itu tidak kita coba untuk batasi. Jadi kita biarkan masyarakat yang datang ke sini mereka bisa ikut melihat, tahu mengenai budaya Betawi, dan budaya Betawi juga tidak merasa bahwasanya mereka adalah yang punya tempat sehingga mereka bisa katakanlah bertindak seenaknya. Jadi kita anggap itu sudah menjadi salah satu eksistensi bahwasanya dengan kemajuan zaman, dengan banyaknya orang yang datang ke perkampungan budaya Betawi itu tetap ada. Jadi lebih kepada prinsip bahwasanya dengan banyaknya orang datang ke sini, sehingga orang Betawi pada kabur, orang Betawi itu tidak ada lagi, sehingga budayanya hilang, kita tidak bisa mencoba. Yang 30% ini menjadi benteng terakhir, kita anggap sebagai benteng terakhir untuk tetap bisa mempertahankan pelestarian dari budaya Betawi. Dengan harapan di luar dari 30% ini, 70% itu kita bisa tetap jaga, tapi kembali kepada dinamika masyarakat yang ada di sana. Jadi kalau misalnya apakah ada perubahan, pasti di mana-mana saya kira pasti akan ada perubahan dengan adanya masyarakat yang luar, dengan semua ada istiadat, semua pola hidup mereka. Tapi tetap kita ingin salah satu program dari Kampung Budaya Betawi ini adalah sesuai dengan yang diarahkan atau diamanahkan di Perpesda, minimal eksistensi Betawi itu bisa terlihat di 100% macam 289 hektar. Terlepas dari mereka itu adalah dari daerah-daerah lain yang ada di Nusantara, tapi mereka harus mengikuti aturan yang ada di perkampungan Betawi. Baik, kemudian terkait jawaban dari Ibu Bella mengenai partisipasi anak muda, menurut Bapak Ibu sekalian, apa tanggapan banyak anak muda sekarang yang mulai kurang interest terhadap budaya Betawi itu sendiri dan bagaimana solusi menurut Bapak Ibu untuk terkait hal tersebut? Oke, berarti tanggapan ya Mas, apa namanya, anak milenial lah ya kita bisa sebutnya, anak remaja sekarang yang kurang interest ya, kurang tertarik dengan budaya Betawi. Mungkin kalau misalnya dilihat, memang kalau di sebagian besar itu memang ada yang tertarik untuk budaya Betawi, tapi untuk saat ini
saya lihat dengan kunjungan-kunjungan mahasiswa yang banyak berkunjung datang ke sini juga selain dari program kampusnya mereka dan memang atas dasar mereka datang sendiri gitu di hari Sabtu dan Minggu itu sudah cukup banyak juga. Terus untuk mensiasatinya mungkin kita dengan membuat program-program ya, membuat program-program atau kegiatan yang melibatkan mereka gitu, yang melibatkan eh, anak-anak di usia remaja tersebut supaya mereka tertarik dengan budaya Betawi gitu. Dan untuk di wilayah kawasan perkampungan budaya Betawi pun kami juga selalu mengajak eh, apa kalau misalnya anak-anak remaja banget kalau di RW saya kok jadi lupa ya. Karang Taruna, ya kita juga selalu mengajak Karang Taruna di RW-RW kawasan perkampungan budaya Betawi untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan program-program yang kami buat gitu. Jadi kita juga selain itu untuk membuat edukasi dan konten-konten menarik pastinya untuk mungkin kita buat kayak anak zaman sekarang kalau bikin TikTok kan menarik-menarik ya. Misalnya bikin tempat wisata yang menarik apa sih gitu atau kita kasih apa sih 8 ikon budaya Betawi gitu tapi dengan sentuhan-sentuhan anak muda zaman sekarang gitu. Kita bikin seperti itu. Jadinya mereka untuk membuka konten itu tuh nggak ini lagi nggak ragu lagi jadi emang karena penasaran kan "Ih, kok kontennya bagus gitu jadi mereka oh jadi tahu ini gitu mungkin kalau dengan tampilan-tampilan atau konten yang kuno gitu atau yang biasa mereka juga jadinya males gitu dan tidak tertarik juga untuk datang ke sini gitu jadi kita buat memang semenarik mungkin supaya mereka mau gitu eh, berinteraksi atau tertarik dengan budaya Betawi yang ada mulai dari seni dan lain-lainnya itu. Ada tambahannya Bang Jek? Ya, saya tambah sedikit. Saya kira apa tadi yang disampaikan sama Mbak Bella itu eh, sejauh apa yang saya alami belakangan ini itu memang memiliki dampak cukup dahsyat ya. Kenapa saya bilang dahsyat? Karena belakangan ini kita banyak mendapat kunjungan dari beberapa mahasiswa yang dari luar Jawa dengan adanya program pertukaran mahasiswa. Jadi mereka datang ke sini, mereka melihat sebelum mereka datang ke sini, mereka mencoba mencari tahu apa sih perkampungan budaya Betawi itu adanya apa aja sih. Nah, yang paling mudah seperti tadi saya sampaikan sama Bella itu melalui media sosial yang kita punya. Kebetulan berada di akun di platform Bella. Dan kebetulan saya yang salah satu menerima mahasiswa-mahasiswa itu ternyata dampak yang tadi saya bilang berada itu adalah pada saat mereka datang ke sini, mereka bertanya tidak lagi pada pertanyaan-pertanyaan yang kan, tapi lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang lebih jujur dan lebih dalam. Jadi menurut saya dari sisi mahasiswa ketertarikannya itu cukup cukup tinggi ya. Itu tidak dari masyarakat umum. Saya beberapa kali coba untuk membuat satu non formal survei pada pengunjung yang ada di sini, baik itu orang tua, orang dewasa, anak-anak. Kebanyakan mereka itu tahu dari media sosial dan mereka merasa tertarik datang ke sini dengan adanya dari informasi dari media sosial. Ketertarikan itu dikeluarkan kepada kerabat-kerabat mereka, dikeluarkan kepada teman-teman mereka, di mana kita bisa lihat pada saat kita tanya, iya Pak, saya dapat tahunya dari sini, benar ternyata di sini bagus, ternyata di sini kita bisa belajar, ternyata Betawi itu seperti ini, oh ternyata Betawi tidak seperti itu loh. Jadi ada informasi yang kita sampaikan untuk bisa menambah wawasan mereka atau mereka juga kita bisa memberikan satu koreksi koreksi yang sementara ini kita anggap mungkin kurang pas, bukannya salah tapi kurang pas mengenai budaya Betawi, terutama mengenai adat-adat orang Betawi. Jadi kalau dibilang apa namanya berkurang atau kurang tertarik masyarakat muda khususnya, kalau saya saat ini bisa bilang itu satu statement yang
banyak orang-orang yang mereka memohon atau membuat satu permohonan untuk datang ke Gunung ini tidak hanya untuk jalan-jalan, tidak hanya untuk belajar, tapi mereka mau belajar mengenai budaya Betawi. Sampai mereka tanya, kalau kita di sana kita bisa begini nggak Pak? Kita begini nggak? Di sana ada ini nggak? Di sana ada itu nggak? Terus ada juga beberapa, kalau kita mau minum boleh nggak Pak? Nah, saya bilang kalau minum ya boleh aja, tapi kalau bikin nggak boleh, kita bolehnya di luar karena kita punya beberapa apa mitra ya, Pobela yang khusus menyediakan apa homestay untuk masyarakat yang dari luar yang mereka mau datang ke sini, yang mungkin mereka tidak cukup kalau misalnya cuma datang 1 hari, karena kan fasilitasi operasinya kita hanya dari jam 9 sampai dengan jam 3 atau jam 4. Masyarakat mungkin pengen melihat seperti apa sih malam perkampungan budaya Betawi, itu kita sediakan seperti itu. Jadi balik lagi, kalau misalnya respon atau apresiasi atau keinginan dari Indonesia, saya kira itu saat ini yang saya tahu pernyataan itu kurang pas. Tambahan juga kemarin kita juga sempat ada pertukaran pelajar, kita kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta, bahkan ini secara internasional ya Bang Jack ya. Betul. Jadi mereka mahasiswa dari universitas yang ada di India. Betul. Mereka bertukar pelajar sekitar 12 orang 14. ya. 14 ya, sekitar 14 orang mereka bertukar pelajar ke sini. Jadi mereka benar-benar sampai menginap juga ya, menginap di sini, dan mereka mempelajari benar-benar budaya Betawi itu apa saja gitu, mulai dari kuliner, dari tari, dari seninya, yang lain-lainnya mereka benar-benar pelajari, dan ternyata respon mereka yang tadinya mungkin kita stigma juga sama kali ya, stigmanya pasti bakal kayak kayaknya dia kurang tertarik, kurang interest gitu, tapi ternyata berbanding terbalik gitu, ternyata mereka sangat-sangat suka dengan budaya Betawi gitu. Jadi untuk konsep apa namanya, remaja sekarang yang kurang tertarik dengan budaya Betawi sepertinya kurang pas ya Bang Jack. Karena Iya. sekarang banyak sekali mahasiswa atau ya anak-anak milenial sekarang gitu sangat tertarik dengan budaya Betawi gitu. Karena mungkin mereka jadi tahu budaya Betawi ternyata nggak yang cuman apa sih ondel-ondel doang gitu, atau apa sih gitu. Ternyata banyak juga gitu setelah mereka kulik lagi. Mungkin dari Dinas Kebudayaan ada yang ingin ditambahkan. Oke, terima kasih sebelumnya. Eh, Iya, betul sekali ya. Memang kalau kalau memang ada persepsi tentang apa namanya kurangnya minat gitu ya generasi muda terhadap budaya Betawi, ternyata tidak relevan dengan data nih, karena ternyata di UPK tadi bilang bahwa justru banyak kaum milenial yang memang eh, apa, suka berkunjung ke PBB. Tadi bahkan ada dari luar ya, yang Mbak Betul. Bella ya, ya Pak Ceke. Jadi memang sebenarnya budaya Betawi ini memang sudah menggandrungi lah gitu ya, menggandrungi kaula muda sekarang. Mungkin eh, apa mungkin salah satu upaya ya yang dilakukan dinas gitu ya dalam rangka mendekatkan diri atau dalam rangka apa namanya mengajak anak muda untuk budaya Betawi tadi, salah satu dengan media sosial TikTok. Jadi kami coba buat konten-konten TikTok yang memang sekarang sangat jadi tren ya buat anak-anak muda sekarang, bahkan sampai ke seluruh Asia sekarang menggunakan TikTok ya. Nah, mungkin Mas Mbak juga di sini punya akun TikTok. Nanti coba deh dilihat akun TikTok Dinas Kebudayaan atau apa tadi UPKPBB ya. Jadi Betul, jadi lensa kan Betawi. ya lensa Betawi supaya apa? Supaya semakin kenal nih budaya Betawi. Katanya kan tak kenal maka tak sayang kan. Jadi ya kalau apa namanya kita ingin mengenal ya, kenapa sih kita harus suka budaya Betawi? Ya, ya mungkin karena kita memang lahir di Jakarta ini kan. Mungkin Mas Mbak lahirnya di Jakarta juga nggak ya? Nah, ini ya. Ini kan kuliahnya di UGM nih, tapi lahirnya di mana ya? Di Jakarta atau Jogja? Di pinggir Di Jakarta. pinggir Jakarta ya, ya. Nah itu, jadi kan memang mungkin kalau secara apa geografis kita tinggal di Jakarta ya kan,
juga mungkin di pinggir Jakarta juga sebenarnya kan budaya Betawi itu kan kalau menurut filosofis dan geografisnya kan dia Jakarta dan sekitarnya ya. Kayak ada Betawi Banten, ada Betawi Bekasi, ada Betawi Jakarta gitu kan ya. Ada Betawi itu ada tiga, ada pesisir, apa, Tengah, pinggir. sama pinggir gitu ya. Nah itu sebenarnya secara geografis itu Jakarta dan sekitarnya gitu. Jadi secara secara apa ya, secara geografis kita tinggal di Jakarta, maka kita harus mengenal dan menyukai dan ikut melestarikan budaya Betawi, dan juga mungkin tantangannya adalah bagaimana budaya Betawi ini juga dinamis gitu, artinya bisa dinikmati oleh generasi muda melalui apa namanya musik. Makanya dalam hal ini kebudayaan juga sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan kaula muda yang memang berbasis seni gitu. Jadi kita juga sudah mengakomodir melalui lomba-lomba seni di tingkat TK sampai dengan tingkat atas atau SMA untuk seni-seni seni budaya tradisi seni budaya Betawi. Katanya juga nanti Mas Mbak dari Abang Empok dari UGM bisa ikut juga nih menikmati budaya Betawi ya. Mas Asli ngangguk-ngangguk aja nih. Dia orang Ya Betawi, mungkin Walid. iya Kebetulan namanya ya. jauh Iya, Bu. saya dari tadi sebenarnya ngetes aja tuh. Hah? Kebetulan kemarin ke sana Ibu, Kemana? ke UPK PBB. Wah, mantap deh. Ajakin teman-temannya ya. Oh boleh, Encang-encingnya babe, ajakin tetangga-tetangga. siap. Benar. Dari Pak Ivan mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, mungkin ya dari apa seni budaya Betawi kan juga di apa di 5 wilayah juga udah tersebar juga seperti contohnya ada apa silat, beksi gitu-gitu kan juga tersebar juga dan juga apa beberapa anak-anak kecil juga masih banyak yang berlatih silat atau berlatih seni budaya lainnya. Jadi memang masih banyak lah untuk anak-anak muda di terutama di daerah 5 wilayah itu untuk berlatih atau berkesenian Betawi seperti Mas itu. Ivan dibuka dong maskernya nggak kelihatan wajah. Ya. Iya. Nah ini Kelihatan lampu headsetnya. iya. Mungkin nambahin juga di setiap wilayah juga dinas juga punya pusat pelatihan seni budaya ya. Jadi nanti di situ sangat bisa digunakan gitu ya anak-anak muda yang pengen bikin kreativitas apa, seni misalkan tari tari apa namanya tari apong ya, tari apong Betawi misalkan dibuat ininya apa modernnya seperti apa itu eksperimentasi dan eh, riset-riset artistik itu sangat memungkinkan untuk digunakan anak-anak muda untuk dilakukan di pusat pelatihan seni budaya. Di setiap kota itu ada, pasti ada satu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Jessica. Dipersilahkan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan pandemi COVID-19 ya, Bapak dan Ibu. Kira-kira ada nggak sih dampak dari kunjungan wisatawan ke perkampungan budaya Betawi waktu COVID-19? Atau mungkin ada dampak selain dari kunjungan wisatawan? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu dari pihak UPKPBB. Ya, baik kalau untuk dampak dan kunjungan wisata ya dari adanya pandemi COVID-19 ini pasti sangat berdampak karena di 2 tahun belakangan ini, mulai dari tahun 2020, 2021, kami dengan Dinas Kebudayaan juga mengurangi kegiatan yang eh, melibatkan pengunjung gitu. Jadi kita semua virtual gitu. Adanya tampilan kesenian kami adakan secara virtual gitu. Tetap kita lakukan tampilan, tapi juga jarang ya. Mungkin dalam setahun bisa
2 sampai 3 kali tampilan saja gitu yang bisa kita lakukan, karena kan pertama karena tidak adanya pengunjung ya, karena adanya batasan jumlah pengunjung, ada jumlah COVID yang naik waktu itu, adanya aturan dari Pergub dengan PPKM gitu. Jadi kita untuk kegiatan memang sempat di 2020 tidak ada kegiatan apapun, dan 2021 kita ada tampilan kesenian di 2 sampai 3 kali. Tampilan itu juga kita melalui virtual gitu. Pastinya sangat turun gitu untuk pengunjung wisata yang biasanya mungkin kalau sekarang sih sudah balik lagi ya ke normal. Biasanya gitu kita sebulan bisa mencapai 30.000 pengunjung ya Bang Jack. Ya, Sampai 30.000, mungkin kemarin karena COVID bisa dalam hitungan ratusan saja gitu. Dan itu juga kan karena kawasan ya kita menghitungnya. Jadi memang sangat berdampak gitu dengan adanya COVID-19 ini. Jadi kita untuk ruang geraknya juga jadi susah gitu. ya, betul. Tapi sekarang kita sudah balik lagi dengan kegiatan-kegiatan dan program-program yang akan kita buat di tahun ini dan di tahun depan. Semoga dapat kembali mengembangkan dan melestarikan budaya Betawi lagi supaya masyarakat lebih mengenal lagi gitu. Amin, amin. Karena tadi dengan adanya pandemi COVID itu salah satu protokol kesehatannya adalah tidak boleh adanya orang berkumpul. Jadi seperti tadi disampaikan, kalau kita menampilkan kegiatan-kegiatan atraksi kesenian secara langsung yang mengundang banyak orang, yang mereka berkumpul itu memang tidak ada. Jadi kita sempat mengalami satu kondisi di mana pengunjung itu dalam 1 bulan cuma sekitar di bawah 100, sekitar 60 orang dalam 1 bulan. Sebetulnya di bulan antara September Oktober. Yang biasanya kita 1 tahun itu sebelum pandemi bisa sampai dengan 300-400 ribu 1 tahun. Di masa pandemi itu berada di bawah 100 ribu. Tapi alhamdulillah seperti disampaikan Pak Bella, tahun ini yang sudah mulai longgar mengenai protokol kesehatan COVID, itu kita sudah mulai mencapai lagi sampai 200 ribu sampai dengan bulan kemarin. Mungkin saya ingin bertanya, Ya, waktu kegiatan virtual saat pandemi COVID-19, gimana sih antusiasme dari para pengunjung yang mengikuti kegiatan tersebut? Apakah mereka ingin langsung datang ke perkampungan budaya Betawi atau kayak biasa aja gitu? Menurut Bapak dan Ibu gimana? Ya, kalau untuk antusiasnya sih tetap sama ya. Mereka sangat-sangat apa namanya ingin datang langsung gitu, ingin melihat tampilan tersebut secara langsung, apalagi lenong ya kan enaknya kayak lihat langsung gitu. Mereka sangat lenong atau topeng gitu, mereka ingin lihat secara langsung. Cuman karena kita juga terhalang oleh keterbatasan jumlah pengunjung, jadi kami memang benar-benar melalui virtual saja, melalui live streaming di YouTube gitu. Itu pun juga di komen-komennya juga sangat antusias. Bahkan kita waktu itu sampai berapa ribu ya nonton ya Bang Jack ya. Lumayan ya, 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 lumayan sampai lumayan. yang Mm, view sampai 3.000. Iya, yang view sampai 3.000 itu lumayan banyak juga yang nonton karena mungkin. Dan setelah itu kemarin kita pertama kali kita adakan tampilan secara langsung itu benar-benar penuh satu amphitheater ya. Betul. Karena sangat mereka mungkin Haus, rindu, haus. iya haus akan hiburan ya, dan rindu akan hiburan Betawi itu yang tadinya kita kira kayaknya mungkin nggak bisa banyak kali gitu, dan ternyata sangat-sangat padat gitu, yang benar-benar penuh gitu. Kita kan ada, kalau misalnya yang udah pernah kesini siapa, Hasbi ya, Hasbi pernah kesini kan, lihat ada amphitheater di situ, kita yang di depan museum, di situ kita kalau misalnya ada tampilan selalu ditayangkan di situ. Dan di situ ada kayak tangga yang duduk pengunjung, di situ benar-benar full banget gitu. Jadi mungkin antusias mereka sangat-sangat tinggi gitu akan tampilan yang kemarin 2 tahun mereka nggak bisa lihat secara langsung. Sekarang tahun ini mereka bisa lihat langsung, jadi mereka benar-benar banyak sih. Saya juga sangat-sangat kaget dan kagum gitu akan antusias masyarakat. Ya, dan yang menarik pada saat kegiatan itu, mereka bersedia datang dari sore hari.
Sementara acara puncaknya itu kan ada di malam hari ya Pak Bella ya. Mereka bersedia datang Betul. dari sore hari itu hanya untuk kalau bahasa Betawi hanya ngetekin tempat. Jadi mereka taruh di situ duduk dari mulai sore dengan beberapa anggota keluarga hanya untuk menunggu kegiatan di puncak khususnya waktu itu Lenong ya kalau nggak salah Ya, Lenong. itu hampir kita sendiri tidak lewat dan benar-benar sangat full pada saat itu. Oh, oke. Nah, selanjutnya tadi kan disebutkan ya ada program-program yang ingin dilaksanakan baik itu dari pihak UPK PBB atau mungkin dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Kira-kira boleh boleh diceritain sedikit nggak sih Pak Bu? Mungkin bagaimana sih rancangan program selanjutnya? Mungkin ada program kolaborasi lagi antara UPK PBB dengan Dinas Kebudayaan. Mungkin dari Ibu Olive terlebih dahulu, dipersilakan. Ya, baik. Untuk program kolaborasi, ya memang pastinya Dinas dan UPK ini terus berupaya gitu ya untuk menyelenggarakan apa namanya pelayanan tugas yang memang terkait dengan pelestarian kebudayaan Betawi ini di PBB. Nah, untuk rencana ke depannya mungkin secara teknis nanti akan dibicarakan oleh UPK ya. Kan memang semangatnya adalah bagaimana program itu melibatkan masyarakat dan juga tentunya apa namanya didukung dengan keberadaan sarana prasarana juga yang terus dikelola oleh UPK seperti itu sehingga nantinya kebudayaan Betawi ini benar-benar dapat diakses secara baik oleh masyarakat dan juga harapannya adanya apa namanya peningkatan kunjungan juga ya ke PBB sehingga peningkatan kunjungan itu menunjukkan bahwa kita dinas dan juga UPK memang uh, apa namanya telah telah apa ya itu jadi semacam indikator kinerja gitu buat kita bahwa PBB ini dan juga budaya Betawi itu bisa diakses dan juga dilestarikan oleh masyarakat seperti itu. Mungkin untuk teknisnya kan kita setiap tahun kan menyusun rencana program ya dan juga mungkin sekadar info juga saat ini juga sedang disusun tentang master plan gitu ya master plan pengembangan PBB ke depannya di dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan juga UPK berkolaborasi dengan Dinas Cipta Karya. Seperti itu. Dan nantinya dalam master plan itu akan mengatur terkait dengan pengembangan kawasan ke depan. Kan oleh Bang Babela. Ya, betul yang disampaikan oleh Bu Olive. Jika untuk program kegiatan di tahun selanjutnya di tahun 2023 itu adalah program kegiatan yang memang merupakan kalau misalnya pengelola yaitu turunan dari Dinas Kebudayaan gitu karena kita ada rancangan program dari Dinas Kebudayaan gitu. Jadi kita tinggal mengikuti saja kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita lakukan di tahun berikutnya gitu. Yang pastinya semua kegiatan di tahun depan dan di tahun-tahun berikutnya kita berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan gitu. Dan juga pastinya tidak menutup kemungkinan dengan kolaborasi dengan yang lain-lainnya juga menurut saya dengan SKPD lain ya seperti kayak tadi dengan Dinas Cipta Karya gitu karena sedang sekarang lagi ada pengembangan untuk master plan di wilayah kawasan perkampungan budaya Betawi gitu jadi yang pastinya untuk kemajuan dan pengembangan budaya Betawi itu sendiri. Baik. Eh, ini untuk pertanyaan terakhir ya. Jadi ditujukan kepada personal masing-masing individu nih, baik dari pihak UPK PBB dan juga Dinas Kebudayaan. Kira-kira apa sih harapan dari Bapak dan Ibu terhadap perkampungan budaya Betawi ke depannya supaya bisa lebih dikenal oleh publik, nggak hanya dari Jakarta, tapi juga bisa sampai ke luar negeri. Kira-kira apa sih harapan Bapak dan Ibu? Mungkin bisa dimulai oleh Pak Jaka terlebih dahulu. Saya kira dari Bu Olive dulu kali ya. Oh ya, boleh. Bu Olive terlebih dahulu. Oke, baik.
Harapannya sih dengan upaya-upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan yang sudah dilakukan, budaya Betawi ini tidak hanya diakui di Jakarta dan juga nasional ya, tapi juga bisa diakui secara internasional. Nah, kita juga uh, apa namanya harapannya juga bisa budaya Betawi ini juga dari sisi objek bisa lebih banyak lagi yang di ditetapkan sebagai warisan budaya tingkat nasional seperti itu. Lalu juga diharapkan juga budaya Betawi dan objek-objek pemajuan kebudayaan Betawi ini seperti yang kita tahu ada 10 ya, 10 objek kebudayaan Betawi dari ritus, tradisi adat istiadat sampai dengan pengetahuan tradisional, permainan tradisional, harapannya juga bisa mendapatkan pengakuan secara internasional, yaitu contohnya kayak akan ditetapkan sebagai warisan budaya tingkat dunia. Ya, tidak hanya masyarakat lokal maupun para yang asosiasi budaya Betawi, tapi juga budaya Betawi bisa diakui oleh masyarakat internasional. Tambah PBB UPK. Ya, kalau dari eh, saya sendiri untuk harapan perkampungan budaya Betawi supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas, dan pastinya balik lagi apa yang sudah kita upayakan, program-program yang sudah kita buat yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi dapat sampai di masyarakat gitu. Jadi tidak hanya eh, program saja yang kita buat, tapi pesan yang kami berikan itu dapat sampai oleh masyarakat, sehingga masyarakat yang sudah datang berkunjung ke Perkampungan Budaya Betawi dapat berkunjung kembali dan dapat menyampaikan informasi-informasi yang mereka dapat ketika di sini ke keluarganya, ke teman-temannya, bahkan ke kerabat-kerabatnya juga gitu, sehingga per eh, penyebaran budaya Betawi dan informasi budaya Betawi ini dapat diterima oleh khalayak luas gitu. Yang pastinya juga kami ingin tidak hanya lingkup, tadinya mungkin dengan lingkup kawasan saja ya, yaitu di wilayah Kelurahan Seseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, mungkin nanti wilayah Jakarta Selatan, di wilayah DKI Jakarta, bahkan di wilayah Indonesia dan di wilayah internasional gitu. Yang pastinya eh, kami juga berharap memang budaya Betawi ini menjadi budaya yang akan terus dikembangkan dan dilestarikan sampai nanti gitu. Walaupun nanti eh, mungkin ibu kota sudah pindah ya, jadi kan tetap Betawi ini kan menjadi ciri khas di DKI Jakarta ini, menjadi salah satu ikon juga bagi Jakarta. Gitu. Begitu aja kalau dari saya. Ya, kalau dari saya mungkin kepada apa ya, kepada setidaknya mencarikan budaya Betawi, karena budaya Betawi adalah kekayaan, dan budaya itu kan juga bisa menunjukkan bahwasanya seberapa tinggi tingkat peradaban dari satu bangsa. Terus dengan banyaknya budaya-budaya, salah satunya itu bisa menunjukkan bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang kaya, negara yang sangat multikultural, mana itu bisa menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia walaupun berbeda-beda tetapi tetap asli. Jadi harapan saya lebih kepada teman-teman sekarang ada di UGM bisa setidaknya melestarikan budaya Betawi, itu bisa bukti bisa menjadikan budaya Betawi. Karena kalau menurut Badan Musyawarah Betawi dalam ADART itu, seseorang bisa dianggap sebagai orang Betawi atau mengaku sebagai orang Betawi itu berdasarkan kepada 4 hal. Yang pertama adalah dia adalah keturunan dari orang tua yang menggunakan Betawi. Jadi orang tua laki-laki maupun perempuan itu adalah Betawi. Atau yang kedua, dia adanya salah satu dari orang tuanya itu yang mempunyai darah Betawi. Yang ketiga, itu adalah semua yang berada di daerah
atau di wilayah budaya Betawi. Jadi bukan hanya berada kepada daerah khusus Kota Jakarta, tapi yang berada di daerah Betawi itu boleh mengaku dan bisa disebut sebagai orang Betawi. Nah, yang keempat yang terakhir itu adalah dia bisa mengaku dan diakui sebagai orang Betawi dan mempunyai kewajiban untuk melestarikan budaya Betawi adalah orang-orang yang bisa berada dimanapun, baik di Nusantara ini maupun di luar negeri, selama orang itu dia ikut melestarikan dan membina atau bukan membina, kita juga membiasakan Betawi. Jadi kembali lagi bahwasanya jangan sampai hilang budaya Betawi ini, karena ini adalah kekayaan daripada Indonesia. Karena saya menunjukkan seberapa tinggi tingkat peradaban dari bangsa tersebut. Saya kira. Baik, mungkin untuk mengakhiri sesi wawancara ini dapat disimpulkan bahwa baik dari UPK PBB dan Dinas Kebudayaan yang telah menjalankan berbagai kolaborasi dari awal terbentuknya PBB sendiri, yang kegiatan tersebut mungkin berjalan cukup lancar dan terus berkembang ya, dan ditujukan agar meningkatkan minat wisatawan, terutama antusiasme terhadap budaya Betawi itu sendiri supaya dikenal lebih luas dan dikenal di seluruh kalangan juga, serta dengan harapan budaya Betawi ini dapat terus dilestarikan. Sebelum kita tutup, mungkin boleh kita mengambil dokumentasi terlebih dahulu kepada ini boleh on kamera Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk Ibu Lilis dan juga Pak Yoga bisa ikut on kamera untuk sesi dokumentasi kali ini. Baik, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Di sini kami mengucapkan banyak terima kasih pada kesempatan Bapak Ibu mau menghadiri sesi wawancara hari ini, dan kami juga mohon maaf apabila ada kata kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu secara langsung di perkampungan budaya Betawi ya. Harus. Baik, ditunggu. Ya. Akhir semester ini, Bu. Kita ke sana nanti. Baik. Mungkin Baik, ditunggu nanti kehadirannya. Dikosongin jadwalnya, Bang Jack. siap. Ya. Baik, untuk menutup Zoom-nya, saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih dan semoga hari ini berjalan dengan baik di cuaca yang indah ini. Terima kasih. Terima kasih. Sukses Terima ya. kasih semuanya.